Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu berjumpa kembali bersama saya. Masih seputar proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kali ini saya akan berbagi informasi ya terkait dengan tema proyek pada PAUD ya. Bapak dan Ibu, Kemendikbudristek menentukan tema untuk setiap proyek profil yang diimplementasikan di satuan pendidikan. Dimulai pada tahun ajaran 2021-2022, terdapat 4 tema untuk jenjang PAUD dan 8 tema untuk SD sampai SMK dan sederajat yang dikembangkan berdasarkan isu prioritas dalam peta jalan pendidikan nasional tahun 2020-2035, Sustainable Development Goal and dokumen lain yang relevan. Untuk tema proyek profil PAUD, pada jenjang PAUD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk pengayaan wawasan dan penanaman karakter sejak dini. Penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dalam konteks perayaan tradisi lokal ya, hari besar nasional dan internasional. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguatkan perwujudan 6 karakter profil pelajar Pancasila dalam fase fondasi ya. Untuk pelaksanaan kegiatan di PAUD, pemerintah menetapkan tema-tema utama ya, yang dapat dikerucutkan menjadi topik oleh satuan pendidikan sesuai dengan konteks wilayah serta karakteristik peserta didik. 4 tema di PAUD disusun berdasarkan prioritas nasional yang juga menjadi tema di pendidikan dasar dan menengah, namun disesuaikan dengan konteks PAUD. Tema-tema utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dipilih oleh satuan PAUD adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Aku Sayang Bumi, gaya hidup berkelanjutan. Tema ini bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada isu lingkungan, eksplorasi dalam mencari solusi kreatif yang dapat dilakukan oleh peserta didik, serta memupuk kepedulian terhadap alam sebagai perwujudan rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini adalah tema yang pertama ya Bapak dan Ibu di PAUD, yaitu Aku Sayang Bumi, gaya hidup berkelanjutan. Kemudian contoh kontekstualisasi tema, yaitu eksplorasi penyebab banjir di sekitar, membuat dan menghias tempat sampah dari barang bekas. Jadi ini adalah contoh kontekstualisasi tema. Yang kedua, membuat karya seni dari bahan alam. Jadi ini adalah 2 contoh kontekstualisasi tema dengan tema yang pertama yaitu Aku Sayang Bumi, gaya hidup berkelanjutan. Kemudian tema yang kedua adalah Aku Cinta Indonesia, kearifan lokal ya. Tema ini bertujuan agar peserta didik mengenal identitas dan karakteristik negara, keberagaman budaya dan ciri khas lainnya tentang Indonesia, sehingga mereka memahami identitas dirinya sebagai anak Indonesia, serta bangga menjadi anak Indonesia. Kemudian contoh kontekstualisasi temanya, yaitu eksplorasi budaya Nusantara dengan kunjungan ke Museum Budaya setempat. Jadi ini adalah contoh kontekstualisasi tema ya, Aku Cinta Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah Kita Semua Bersaudara, Bhinneka Tunggal Ika. Tema ini bertujuan mengajak peserta didik untuk mampu berinteraksi dengan teman sebaya, menghargai perbedaan, mau berbagi, dan mampu bekerja sama. Kemudian contoh kontekstualisasi tema yaitu membuat minggu bertukar bekal, di mana peserta didik membawa bekal, menceritakan dan menghargai makanan yang biasa dimakan di rumah masing-masing. Tentunya Bapak dan Ibu ini harus dicermati untuk protokol kesehatannya ya. Jangan sampai nanti berbagi makanan ya, artinya ini bertukar bekal itu adalah dalam artian tidak saling berbagi makanan, satu makanan dimakan bersama-sama ya, artinya ini adalah menukar bekalnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah imajinasi dan kreativitasku, yaitu rekayasa dan teknologi. Tema ini bertujuan mengajak peserta didik belajar mengenal dunianya melalui imajinasi ya, eksplorasi dan eksperimen. Pada tema imajinasi dan kreativitasku, peserta didik distimulasi dengan serangkaian kegiatan yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu, memperkaya pengalamannya dan menguatkan kreativitasnya. Kemudian contoh kontekstualisasi temanya adalah eksplorasi cara membuat kendaraan bersayap
lalu bermain peran tentang terbang dengan kendaraan tersebut. Bapak dan Ibu, ini adalah tema-tema yang ada di PAUD ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 tema Bapak dan Ibu ya. Jadi 4 tema ini adalah yang ada di profil pelajar Pancasila ya, atau tepatnya adalah tema project profil PAUD. Bapak dan Ibu, nanti saya akan upload panduan ini ya Bapak dan Ibu agar bisa lebih jelas ya, lebih detail, lebih lengkap di dalam mempelajarinya. Nanti saya akan upload pada kolom deskripsi ya untuk link panduan ini ya. Bapak dan Ibu, terima kasih telah menonton ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan klik loncengnya ya, agar tidak ketinggalan materi terbaru dari saya seputar dunia pendidikan ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, silakan di-share apabila dirasa bermanfaat. Salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.